Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Michelle akan menunjukkan PPT Jaringan Komputer dan Internet. Peta konsep jaringan komputer dan internet terbagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan lokal dan internet, teknologi komunikasi pada HP, routing pada jaringan komputer, dan proteksi data di internet. A. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki identitas unik untuk membedakan perangkat yang disebut alamat IP berdasarkan pada 1. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas, seperti dalam rumah, sekolah, kampus universitas, atau gedung kantor. Untuk mengakses perangkat pada jaringan lokal, perangkat yang kita miliki harus terhubung terlebih dahulu dengan jaringan lokal tersebut. Jaringan lokal ini disebut juga sebagai jaringan LAN atau bisa disebut Local Area Network. Dalam level paling sederhana, jaringan lokal hanya terdiri atas dua perangkat dan yang terhubung menggunakan kabel atau tanpa kabel. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua perangkat dalam jaringan yang sama, dibutuhkan perangkat tambahan, yaitu switch atau router. Switch atau router adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat di jaringan komputer dengan menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan. Perbedaan dari keduanya ialah switch hanya dapat menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama, sedangkan router dapat menghubungkan perangkat dari dua jaringan berbeda. 2. Jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari Internet Network, merupakan jaringan antar jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan lokal. Jaringan internet dapat mencangkup area sebuah negara atau bahkan dapat menghubungkan perangkat-perangkat di seluruh dunia. Pengertian internet itu sendiri mungkin dapat kita rumuskan sebagai merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dan media yang lainnya atau dikumpulkan dari beberapa komputer atau ponsel yang saling menghubungkan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. 2. Jaringan internet. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite merupakan standar teknologi pendukung yang dipakai secara global. TCP atau IP merupakan protokol pertukaran paket atau switching communication protocol. Istilah protokol di internet atau di jaringan lokal mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Apa manfaat jaringan lokal dan internet? Selain berfungsi untuk berbagi printer, adanya jaringan lokal dan internet network adalah solusi yang dapat digunakan untuk mengirim pesan antar komputer yang sudah terhubung dengan jaringan tersebut. Bahkan, Anda bisa menggunakan kegiatan ini tanpa harus melakukan koneksi terhadap jaringan internet. 3. Konfigurasi jaringan komputer. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, yaitu node dan link. Node dan link atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data atau juga kedua-keduanya dalam sebuah jaringan. Contoh, node pada jaringan ialah perangkat komputer
switch, HP, router, dan lain sebagainya. Link adalah jalur transmisi data informasi antar node. Link ini merupakan hubungan antara mode yang satu dan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Istilah link kadang juga disebut sebagai edge. Perhatikan bahwa switch digambarkan sebagai node yang terhubung ke beberapa node lainnya, sedangkan komputer atau laptop dan ponsel merupakan node yang hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya. Dalam hal ini, switch berfungsi sebagai node penghubung. Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data atau juga kedua-keduanya dalam sebuah jaringan. Contoh node pada jaringan ialah perangkat komputer, HP, switch, router, dan lain sebagainya. Link adalah jalur transmisi data informasi antar node. Routing pada jaringan komputer. Routing pada jaringan komputer merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data dari sebuah perangkat ke perangkat lain. Pada sebuah router, biasanya terdapat sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan dilalui ketika ada pengirim data yang melewati router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Untuk dapat melakukan proses routing, harus lebih dahulu diketahui alamat tujuan perangkat, alamat asal perangkat, dan rute terbaik. Rute terbaik biasanya merupakan jalur terpendek yang dapat dilalui. Konsep inilah yang dikenal sebagai istilah jalur terpendek. Contoh route. Karena routing selalu mengambil jalur terbaik, ketika kalian mengirimkan data dari komputer B ke komputer D, akan melalui jalur dengan garis putus biru. Jalur ini melalui lebih sedikit perangkat lain dan memiliki jarak yang paling pendek dibandingkan dengan jalur lainnya. B. Komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan mengirim pesan atau SMS, short message system, pengirim suara, panggilan suara, koneksi internet, maupun mentransfer dokumen. Ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemacar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS, Base Transfer Station. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Ponsel mendapatkan sinyal dari BTS terdekat, yaitu BTS-A, karena memiliki jarak yang paling dekat dengan ponsel. Selain itu, kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain seperti berikut. 1. Jarak dari BTS. Jarak antar pemancar sinyal BTS dan penerima ponsel sangat menentukan kualitasnya. Makin dekat, akan makin kuat. Sebaliknya, jika ponsel dan BTS berada pada jarak yang berjauhan, sinyal akan makin melemah. 2. Material bangunan. Material beton, baja, dan sebagian besar bahan bangunan lainnya sangat dapat menghalangi sinyal seluler. Itulah mengapa saat kita
berada di ruang bawah tanah atau basement, ponsel tidak memiliki jalan untuk mencapai menara karena terhalang dinding beton atau baja sehingga kekuatan sinyalnya lemah. 3. Halangan. Meskipun ponsel kalian berada sangat dekat dengan BTS, biasanya halangan yang berada antara ponsel dan BTS juga akan mempengaruhi sinyal atau pada ponsel. Jika kalian berada pada ruang terbuka tanpa halangan apapun, sinyal ponsel akan kuat. Namun, jika kalian berada di sebuah ruangan yang di dalamnya ada penghalang berupa tembok, besi, bangunan, sinyal akan lemah. 4. Cuaca. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer. Jadi, saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Biasanya ponsel kalian akan memiliki sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hujan yang berkabut. 5. Pengguna lain dalam jaringan yang sama. Menara seluler hanya dirancang untuk menangani sejumlah koneksi tertentu pada saat bersamaan. Oleh sebab itu, jika dalam suatu area BTS ada banyak ponsel yang terhubung dengan BTS tersebut, kekuatan sinyal akan melemah. C. Terhubung ke internet dengan aman. Apa itu internet positif? Internet positif ialah istilah yang biasa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak berguna. Apa itu internet positif? Internet positif ialah istilah yang dapat digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Internet positif sendiri mulai digalakkan sejak tanggal 17 Juli 2014 yang diprakarya oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai dengan website di bawah. 1. Web phishing. Salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang terlilit berbahaya adalah phishing. Phishing adalah suatu metode yang melakukan penipuan dengan mengelalui pengguna yang dimaksud untuk mencuri data pengguna. Misalnya, kalian tiba-tiba dapat pesan melalui surel atau media yang meminta untuk membuka sebuah website yang sama persis dengan website aslinya. 2. Setting kelemahan pada browser. Pada sebagian besar browser yang kalian gunakan, biasanya akan ada pengaturan keamanan yang bisa dilakukan. Setelah pengaturan dilakukan, browser yang kalian gunakan akan selalu memberi peringatan jika website yang kalian buka berbahaya. Gambar berikut menunjukkan salah satu contoh peringatan yang diberikan oleh browser. Contoh peringatan. Inilah peringatan yang akan terjadi jika kalian membuka browser yang tidak dipercaya oleh perangkat HP kalian. 2. Setting keamanan pada browser. Jika bingung dengan website yang akan kalian kunjungi aman atau tidak, kalian bisa menyelidiki terlebih dahulu sebelum mengaksesnya. Jika kalian curiga saat mengakses situs web yang tidak familiar, bukalah situs web di bawah ini. Search untuk mendiagnosis keamanan pada situs web yang akan kalian akses. Salin dan tempel atau ketikkan alamat situs web pada kotak isian di halaman diagnosis. Lalu tekan tombol search. Selanjutnya akan ditampilkan laporan diagnosis keamanan situs web tersebut. Sekian dari PPT saya. Terima kasih. Maaf jika kata-kata saya ada yang belibet. Setelah itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.